Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardhito Kesario Alexander Putra, NIM 2024 dari Prodi Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sebuah modul yang berjudulkan Where dan juga fungsi agregat. Nah, langsung saja kita ke soalnya. Untuk yang A, tentang Where, column, string, dan numerik. Di soal pertama kita disuruh untuk menampilkan customer yang berasal dari Brasil. Nah, untuk query sendiri ini tinggal kita select lalu kita where country-nya di Brasil. Langsung saja kita coba jalankan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan country-nya sudah di Brasil semua. Ini bisa kalian lihat. Oke, untuk soal selanjutnya, untuk soal nomor 2 kita disuruh untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Artinya dia memiliki discontinue 0 ya. Jadi caranya seperti ini. Langsung saja kita jalankan. Nah, nanti dia akan menampilkan produk yang ditempelkan lagi nih, discontinue-nya 0 semua ya. Semua. Oke, langsung saja kita ke nomor 3. Nomor 3 kita disuruh untuk menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, untuk formatnya seperti ini, select supplier ID, company name. Nah, untuk alamat lengkap ini kita terdiri dari address, city, country yang dipisahkan oleh koma. Kita aliaskan sebagai alamat lengkap. Dari tabel supplier, di mana country-nya tidak sama dengan Kanada, artinya itu yang berasal dari luar Kanada ya, tanda seperti ini. Kita jalankan. Nah, ini kita lihat. Alamat lengkapnya dia tidak ada di Kanada ya, London, lalu ada Manchester, ada Sweden, UK, Brazil, Jerman. Nah, ini ya. Dia tidak ada yang berasal di Kanada. Untuk selanjutnya yang B, material card dan left. Nomor 1 kita diminta untuk ditampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung LTD. Nah, caranya mudah sekali, tinggal kita select tabelnya, where company, kita menggunakan highlight untuk mengurangi case sensitifnya, lalu formatnya seperti ini. Nah, fungsi persen 2 di bagian depan di belakang ini artinya mengandung ya, artinya kita mencari nama perusahaan yang mengandung kata atau ini huruf LTD. Jadi kita menggunakan format seperti ini. Nah, nama perusahaan kan namanya company name dan di sini ada LTD-nya, ada LTD-nya, ada LTD-nya. Untuk nomor 2 kita diminta untuk menampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Nah, ini formatnya seperti ini, tinggal kita pakai tanda kurang dari, ini artinya first name-nya lebih kecil daripada last name, artinya begitu. Langsung kita coba run. Nah, nama depan last name F Fuller, nama belakang last name Fuller, nama depannya Andre. Nah, F dengan A ini kan lebih besar F ya, berarti benar ini. Lanjut ke nomor 3, kita diminta untuk tampilkan supplier yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Nah, kita bikin seperti ini, select tabelnya where left company name 1. Nah, ini artinya itu kita mengambil huruf depan dari sebelah kiri sebanyak satu satuan. Jadi misal ada nama Fuller, berarti kita ngambil huruf F-nya aja gitu. Nah, pokoknya seperti ini sama dengan left contact name, 1. Nah, yang muncul 1 karena ini kan kita minta huruf depan komponennya kontaknya sama. Yang muncul hanya 1 yaitu Mayumi. Untuk selanjutnya kita diminta pada materi where kolom bertipe tanggal. Yang pertama, soal pertama kita diminta untuk menampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, tentu saja kita men-select tabelnya lalu kita melakukan format query headed lebih dari, kita masukkan format tanggalnya seperti ini ya, tahun, terus bulan, lalu tanggal. Lalu kita jalankan. Nah, ini otomatis employee yang masuk perusahaan tersebut sudah lebih atau setelah dari tanggal 10 Desember. Kita cek. Nah, ini headed lebih dari 10 Desember semua ya. 1992, ini 1993, 1994, ya kan.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 2, di mana kita diminta untuk menampilkan order yang jangka waktu pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, ini kita melakukan ekstrak untuk mendapatkan hari, ya kan. Kalau kita ingin mengekstrak bulan, kita ganti ini month. Kalau ini ingin mengekstrak tahun, kita ganti year. Jadi kita select order date dan ship date, atau pemesanan dan juga pengirimannya dari tabel order, where extract day from each. Nah, each ini kita masukkan kolom yang diminta. Di sini ada kolom pengiriman dan juga kolom order date yang lebih dari 10 hari. Lalu kita kan. Nah, ini kita cek ya kan, 4 Juli dan 16 Juli, lebih dari 10 hari kan. Oke, langsung kita materi selanjutnya, yaitu materi OR. Di soal pertama diminta untuk menampilkan produk yang discontinue dan stoknya habis atau 0. Kita select tabelnya where discontinue sama dengan 0 or unit stock sama dengan 0. Langsung kita jalankan. Nah, ini discontinue-nya 0. Format OR ini berlaku untuk salah satu ya. Jika salah satu 0, maka dia ditampilkan gitu. Nah, ini discontinue 0 namun unit stoknya ada. Nah, ini kan berarti OR kan. Salah satunya 0 berarti dia ditampilkan gitu. Jika dengan unit stok 0, discontinue 1. Nah, gitu. Lalu untuk soal nomor 2, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Sama, kita select tabel produk where level order, reorder ya, sama kolomnya kurang dari 10 atau unit in stock lebih dari 100. Ingat, untuk OR ini cara kerjanya itu salah satu ya, jika salah satu berjumlah 10 atau lebih dari 100 gitu. Unit in stock. Unit in stock. Nah, di sini kan level ordernya 0, artinya kurang dari 10. Namun di unit in stock dia 53. Nah, berarti kan layout di sini memenuhi salah satu dari perintah. Baik, untuk nomor 3, kita diminta untuk menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun, yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, kita menampilkan first name dan last name dialihkan sebagai nama. Lalu untuk masa kerja kita menggunakan format age now, maksudnya masa kerja dari dia mulai kerja sampai sekarang, dengan nama kolomnya hire date kita alihkan sebagai masa kerja. Dan juga untuk usia employee sama age now, mulai dia lahir sampai dengan sekarang, dengan kolom birth date alias usia employee. Dari tabel employee kita mengekstrak, lalu kita mengekstrak tahun, karena kita diminta untuk ini lebih dari 35 tahun ya kan. Jadi kita mengekstrak year from age now, dari dia mulai bekerja lebih dari 35 atau dia memiliki usia lebih dari 60. Jadi kita ekstrak year age now dari dia lahir lebih dari 60. Langsung kita cekkan. Nah, di sini juga ada ya masa kerja 29 tahun 25 hari tapi usia employee-nya lebih dari 60. Jadi ini kan itu. Lalu untuk nomor 4, kita diminta untuk menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, dan Tacoma atau Tacoma. Di sini kita diminta menggunakan in, atau artinya kita menggunakan double subquery ya, menggunakan subquery. Pertama kita men-select city, kita ingin lihat kotanya from tabel employee where city in, buka kurung, kita menggunakan subquery, kita masukkan lagi select city from employee where city sama dengan London, or city sama dengan Seattle, or city sama dengan Tacoma. Jadi kita menggunakan double or di sini ya. Nah, ini untuk semua kan Seattle, Tacoma, London. Oke. Untuk selanjutnya ada N untuk soal nomor 1. Tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Gampang saja, kita select tabel order where order date lebih dari tanggalnya, masukkan 1996, dan kita mengekstrak hari. Caranya kan ini paling lambat 20 hari setelah order, kita masukkan kolom pengiriman juga order date-nya yang lebih dari 20 hari. Nah, kurang lebih seperti ini tanggalnya, order date-nya
lebih dari 25 Desember kan, 1996, 1997 semua, lalu paling lambat 20 hari ini kita hitung sendiri ya antara ship date dan juga out of date, pasti lebih dari 20 hari. Soal nomor 2, kita diminta untuk menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Tentu saja kita gunakan select, panggil nama kolomnya dari tabel produk, where discontinue lebih dari 0 dan unit in stock lebih dari 0. Nah, kalau ini berlaku untuk kedua-duanya bernilai lebih dari 0. Jadi kalau misalnya salah satunya ada yang 0, dia tidak ditampilkan. Nah, fungsi N itu gitu, menampilkan dua-duanya. Lalu untuk yang nomor 3, kita menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Kita tampilkan select kolomnya dari tabel produk, where produk ID. ID genap itu kita menggunakan format ini ya, persen 2, artinya ini modulus 2 ya, sama dengan 0, jika dibagi 2 sama dengan 0, sehingga kan itu maksudnya ID genap. Dan unit price lebih dari $5. Ini, lalu kita jalankan. Nah, ini kan produk ID-nya genap semua, lalu unit price-nya lebih dari $5 semua. Soal nomor 4, kita diminta untuk menampilkan produk yang harganya $5 sampai $10. Nah, range-nya ini 5 sampai 10 ya. Kita menggunakan query between. Lalu pertama kita men-select kolomnya dari tabel produk, di mana unit price between $5 dan $10. Gitu. Langsung kita jalankan. Nah, ini ya range-nya ya, $5 sampai $10. Ini kan sampai tidak ada yang lebih. Oke, langsung materi selanjutnya ada gabungan AND dan OR. Yang pertama kita diminta untuk tampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus diorderkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Kita select kolomnya order date dan juga ship date, tanggal pemesanannya dan juga tanggal pengirimannya dari tabel order, di mana order date itu lebih dari ini 25 Desember dan kita mengekstrak hari ini harus dikabarkan 20 sampai 30 hari. Nah, kita menggunakan format extract day from each, tanggal pengiriman, tanggal pemesanan, between. Nah, karena kita mencari antaranya 20 sampai 30 hari saja. Langsung kita run. Nah, kita lihat order date-nya lebih dari 1996 cuma ya, 1997. Lalu untuk ini harinya kita bisa hitung sendiri ya. Untuk nomor 2, kita diminta untuk menampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Formatnya kita memanggil select ship country dan ship date, tempat tujuan dan juga tempat tanggal pemesanannya. Dari tabel order, formatnya where ship country in, kita menggunakan subquery ya, in, kita select lagi ship country, kolom ship country-nya dari tabel order, where ship country sama dengan Brazil or ship country sama dengan Italia, dan kita mencari range atau jarak tanggal pengiriman antara 25 Desember 1996 dan juga 25 Desember 1997. Langsung saja kita run. Nah, ini ya, ship country-nya Brazil atau Italia ya kan. Oke. Lanjut kita nomor 3. Sini diminta untuk menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Nah, gampang, select kolomnya city dan juga birth date, mengetahui tanggal lahirnya from tabel employee, di mana city, nah kita menggunakan format ILAC ini untuk mengurangi case sensitifnya, jadi kita bisa menuliskan format kota tidak harus sesuai dengan tab yang ada di tabel. Nah, misalkan kita tabelkan gini, Seattle, S-nya besar. Nah, jika kita menggunakan ILAC nanti kita bisa menampilkan Seattle tanpa harus error. Lalu or city I like New York, and kita ekstrak tahunnya now birth date between, nah antara 50 sampai 60 tahun. Masih kita jalankan. Nah, di sini ada hanya motif 2 ya, Seattle, dan yang New York tidak ada ya, employee ya, berusia 50 sampai 60 tahun. Oke, lalu selanjutnya ada fungsi agregat. Yang pertama ada count. Di soal pertama kita diminta untuk menampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu. Nah, ini kita menggunakan format count dan juga distinct. Nah, fungsi count ini menghitung banyaknya customer
yang dilayani oleh teknik leveling, dan distinct ini berfungsi untuk memangkas. Jika dia melayani customer itu lebih dari satu kali, maka yang ditampilkan di sini hanya satu kali saja. Tidak misal dia ada 2 customer yang dilayani ya, itu ditampilkan satu aja. Kita aliaskan sebagai banyak customer. From, nah kita menggunakan join karena tabel employee memiliki relationship dengan tabel customer. Kita joinkan from customer menggunakan alias C, join order O, on, kita masukkan primary key dan juga foreign key-nya, c.customer ID sama dengan o.customer ID. Jadi primary key dari customer sama dengan foreign key customer ID yang ada di tabel order. Lalu kita joinkan lagi tabel employee dengan aliaskan E, on, foreign key dari employee ID yang ada di tabel order sama dengan e.employee ID, di mana e.last name, karena kita menyalahi nama channel leveling, kita menggunakan last name-nya saja, e.last name I like leveling. Langsung kita jalankan. Nah, jadi banyak customer-nya itu 63. Lalu yang nomor 2, kita diminta untuk menampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau France. Nah, sama, ini kita menjoinkan 2 tabel karena dia memiliki relationship ya, antara tabel shipper dan juga tabel order. Kita select count s.shipper ID, kita hitung ID-nya sebagai banyak pengiriman. From tabel shipper S, join order O, on primary key dari shipper sama dengan foreign key yang ada di order shipnya, dimana s.shipper ID-nya sama dengan 3, and o.shipper-nya dari Jerman atau dari Prancis. Langsung saja kita jalankan. Mengapa shipper ID-nya 3? Karena Federal Shipping ini berada di shipper ID 3. Nah, totalnya ada 105 ya. Lalu selanjutnya ada materi min max. Yang pertama kita disuruh menampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Caranya gimana? Untuk mencari harga termahal dan termurah, kita menggunakan format max dan min. Nah, caranya gini, select max, buka kurung, p.unit price, karena kita mengambil harga dari produk, tabel produk, dikurangi min p.unit price alias hasil selisih. From, nah ini kan melibatkan 2 tabel ya, kita joinkan antara tabel produk dan juga supplier. Lalu di mana S company name-nya Exotic Liquid. Nah, kita jalankan. Nah, jadi hasil selisihnya itu 9 ya. Lalu untuk soal yang nomor 2, kita diminta untuk menampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dicapalkan oleh Speedy Express. Nah, caranya kita menampilkan rata-rata, caranya itu gini, select, kita ambil format query max OD atau dari tabel order detail unit price ditambah dengan harga terendah dibagi 2. From, nah ini karena memiliki relationship, jadi kita menjoinkan antara tabel order detail dengan order, lalu kita joinkan dengan shipper karena kita ingin mencari ini yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Lalu where s.company I like Speedy Express. Langsung kita jalankan. Nah, jadi nilai rata-rata antara harga termahal dan termurah dikapalkan oleh Speedy Express adalah 132,75. Lalu kita masuk ke materi sum dan average. Yang pertama diminta untuk menampilkan rata-rata harga berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Homestead. Yang pertama kita men-select average artinya menghitung rata-rata, p.unit price dari tabel produk, kita lihatkan sebagai harga rata-rata. From tabel produk, kita joinkan tabel produk dengan supplier, dan juga kita joinkan dengan tabel kategori. Where c.category name, beverage, and s.company name, I like Grandma Kelly. Nah, kita kan. Nah, hasilnya 0 ya, artinya tidak ada.
Lalu kita lanjutkan nomor 2, kita diminta untuk menampilkan masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Nah, formatnya begini, select average, kita ekstrak harinya, day from age, tanggal pengiriman dan juga tanggal pemesanan, kita aliskan sebagai rata-rata masa tunggu, from order dari tabel order, where ship country Brazil. Langsung kita coba jalankan. Nah, hasilnya 6,9 hari atau kita bilang sebagai 7 hari ya rata-ratanya. Lalu untuk nomor 3 kita diminta untuk menampilkan rata-rata dan standar deviasi atau simpangan baku. Caranya begini, select average unit price as rata-rata harga, koma. Nah, untuk mencari standar deviasi kita menggunakan format ini, stddev underscore pop, nilai harganya unit price as standar deviasi. Kita joinkan tabel produk juga kategoris, di mana kategori name-nya kondimen, nah, tipe kondimen. Langsung kita jalankan. Nah, jadi rata-rata harganya itu 22,8 dolar dan juga simpangan bakunya 9,93 sekian dolar. Oke, untuk selanjutnya ada select into. Untuk yang pertama kita diminta untuk query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Nah, caranya kita select O dot seluruh isi dari tabel ini order kita masukkan ke dalam order UK dari tabel order O dan juga employee. Nah, ini dimana negaranya itu UK. Langsung kita jalankan. Nah, lalu kita cek di sini select from order UK. Nah, jadi isi dari tabel order tadi masuk ke dalam order UK semuanya ini ya. Kita cara mengeceknya. Lalu yang kedua kita diminta untuk perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Nah, formatnya ini kita select semua isi ke dalam employee USA dari tabel employee. Jadi dari tabel employee kita masukkan ke employee USA, di mana employee ID ini kita jadikan foreign key ya. Kita menggunakan subquery select employee ID from employee where country USA. Kita jalankan terlebih dahulu. Lalu yang kedua kita memasukkan seluruh isi order yang ada di tabel order ke dalam order USA. Buatnya sini, lalu kita jalankan. Nah, berhasil. Untuk mengeceknya seperti ini ya. Kita cek apakah sudah masuk. Ya, sudah masuk ini ya. Sudah masuk ke dalam order USA. Lalu kita cek untuk ini select from employee USA. Nah, sudah masuk ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari modul where dan juga fungsi agregat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.